alhamdulillah dengan adanya yang terus-menerus pembinaan edukasi kepada masyarakat, ada peningkatan dalam rangka pengurangan sampah. Karena bisa dilihat waktu dulu sebelum adanya bank sampah atau TPS 3R, belum adanya tingkat kesadaran masyarakat dalam membuang sampah. Tapi setelahnya hadir bank sampah ataupun TPS 3R, terutama di Panjingkiran, alhamdulillah khususnya di wilayah sekitar TPS 3R, sudah tidak ada masyarakat yang membuang sampah sembarangan atau di mana saja. Ya. Jadi mereka sudah sadar tentang bahaya atau tentang penumpukan sampah, dan mereka mulai memilah sampah sejak dari sumbernya. Itu yang terutamanya. PS 3R Cipanjir dalam hal ini adalah tetap memakai pola masih 3R ya. Itu dalam rangka mengurangi, kemudian mendaur ulang atau menggunakan kembali ya, barang-barang atau sampah-sampah yang telah dibuang oleh masyarakat. Setelah kami lakukan diproses dan sebagainya, ada 2 jenis sampah yang kita ambil, itu sampah organik dan anorganik. Kalau untuk sampah organiknya, baik itu katakanlah sisa makanan, sisa sayuran, ataupun daun-daun tanaman dan sebagainya, kita itu dibuatkan menjadi salah satu hasil atau sesuatu produk, yaitu pupuk kompos. Nah, itu adalah dari sampah organik ya. Artinya hasil apa yang dihasilkan dari sampah organik yang dikelola oleh TPS 3R, yaitu adalah pupuk kompos dan pupuk cair. Pupuk cair. Kemudian dari sampah anorganik banyak ya yang kita hasilkan, karena kita perlu inovasi, kita perlu salah satu menghasilkan barang yang dari sampah itu menghasilkan barang yang ada nilainya ataupun ada harganya. Di antaranya dari sampah anorganik kita buat kursi ekobrik dari botol atau botol-botol aqua ya. Kita seperti ini kebetulan ini di kelurahan kita ada kursi yang terbuat dari sampah, yaitu dari botol aqua ya, atau botol bekas air mineral ya. Kita buat kursi ekobrik, kita buat meja ekobrik, kemudian kita buat karya juga seperti ini ya. Ini semacam handicraft lah gitu. Dan banyak yang lainnya yang dihasilkan dari sampah anorganik. Ada bantal juga kan, ada bantal, kemudian ada keset, kemudian ada pot bunga dan sebagainya. Banyak sekali. Bahannya itu mengantarkan sampah yang sudah terpilah ke TPS 3R. Itu biasanya ada yang ditabung ataupun dibeli, ya dijual. Dijual. Jadi bukan istilah kita menyaingi para pengepul ya. Karena kita berusaha untuk menyadarkan masyarakat, mengedukasi masyarakat dalam hal pengurangan sampah, dan masyarakat mulai sadar dan memilah sampah sejak dari sumbernya, ya maka mereka sudah lakukan dan mengirimkan sampah pilahannya ke kita. Oleh kita tidak pure semuanya dijual sebagai barang rongsokan atau barbek ya, barang bekas, tapi kita olah menjadi sesuatu hal atau sesuatu barang yang bermanfaat dan punya nilai. Keranjang ya. Keranjang. Nah, itu terbuat dari apa dan harganya berapa Bapak itu? Terbuat dari tutup Prodina ya, minuman ataupun semacam minuman ya. Minuman anak-anak lah gitu. Ini kan jelas tutup ya. Dari tutup air mineral pun bisa ya. Bisa. Ini kebetulan dari Prodina ataupun dari minuman yang itu harganya udah Bapak? Kita paling jual ini sekitar 70.000. 70.000 Pak ya. Untuk satu hari satu unit itu berapa? Menghasilkan berapa? Menghasilkan berapa satu hari Pak? Kalau kita mau serius, insya Allah dalam sehari kita bisa bikin 10 ya, minimal 8. Karena ini bahannya tidak ada yang susah. Kita hanya menggunakan ripet saja ya, dan tutup botol atau tutup pet ya. Itu aja. Itu yang membuatnya siapa Pak? Anak-anak atau pengelola di TPS 3R. Oh gitu. Nah selain boleh dijelaskan Pak, selain keranjang, terus apa namanya kursi, meja, boleh nggak Pak? Saya minta item dan harganya Pak
Untuk kursi berapa, Pak? Untuk kursi kita sekarang dijual di 150 per satu buah ya. Satu set atau satu buah? Kalau satu set kita jual di 500 lah. 500 ini, ya. Ya, okay. Karena pemasaran dari hasil TPS 3R itu berbeda dengan pemasaran produk-produk konvensional yang lainnya ya. Karena itu butuh satu kesadaran masyarakat ya untuk menghargai kita, menghargai karya kita ya. Karena kadang-kadang mereka itu bodoh amat dan sebagainya, sehingga kami pun di TPS 3R sangat sulit untuk mencari hilir ya, untuk mencari hilir. Kalau bisa pemerintah kita menyediakan hilirnya ya, yang bisa menampung seluruh hasil kegiatan atau hasil produksi daripada TPS 3R, sehingga kami termotivasi dan terpacu untuk terus berproduksi dan berkarya gitu kan. Ya, berarti TPS 3R juga ini udah plus menjadi home industry ya Pak ya? Betul. Nah, hanya saja kendalanya di kita di marketing ataupun di pemasarannya ya, karena kita tidak mempunyai hilir gitu ya. Belum mempunyai hilir. Bagaimana tanggapan dari pihak terkait, khususnya Dinas Perdagangan? Kita udah beberapa kali bertemu ya dengan dinas ataupun dinas terkait ya, dan mereka merespon baik, bahkan memberikan applause kepada kita, dan akan berusaha untuk bagaimana cara agar hasil daripada TPS 3R tersebut bisa istilahnya menjadi ekonomi sirkuler dan bisa memberikan kesejahteraan kepada para pengelola di TPS 3R. Ya, terakhir target kedepannya Pak, target kedepannya kita akan terus berinovasi ya, dengan hasil-hasil karya atau hasil-hasil dari produksi dari TPS 3R ya. Mungkin tidak akan ini saja, tapi akan banyak produk yang akan kita inovasikan lagi, dan nanti kita akan disampaikan kepada masyarakat sebagai pemicuan atau sebagai penyemangat kepada masyarakat juga kan, bahwa tidak selamanya sampah itu adalah hal yang buruk. Tapi masih bisa dimanfaatkan dan masih bisa digunakan. Menjadi cuan. Ya, terima kasih Pak Yaya. Dijelaskan oleh Yaya Sunaria selaku Direktur TPS 3R Kota Tasikmalaya yang terletak di Kelurahan Penyingkiran, Kecamatan Indihiyang. Tidak hanya mengelola tetapi juga menghasilkan produk dari sampah seperti pupuk kompos dari sampah organik, maggot atau lalat hitam untuk pakan ternak, hingga bahan baku untuk industri dari sampah daur ulang, serta membuat barang bernilai ekonomi dari sampah. Produk-produk ini menjadi nilai tambah dari pengelolaan sampah yang juga bertujuan mengurangi jumlah sampah ke TPA dan menciptakan ekonomi sirkular. Buat tempat apa Pak? Dari nyelontek pot ya, jadi bisa digunakan pot untuk tanaman hias. Nah, nanti apabila Bapak Ibu di rumah memiliki sampah yang masih bisa bermanfaat, bisa dikelola dalam pengelolaan bebas sampah. Yuk kita kumpulkan sisa-sisa sampah yang masih bermanfaat untuk kegunaan yang lebih bermanfaat di lingkungan kita. Hindari sampah. Oke, jangan banyak nyampah. Oke, terima kasih Bapak Ibu semuanya. Sehat selalu, semoga tetap berhasil di masyarakat yang bersih dan bermanfaat. Oke, wassalamualaikum warahmatullahi